Halo semuanya, terima kasih ya buat kamu nih yang udah mau klik video ini. Semua orang di dunia ini pasti menginginkan kesuksesan ya sob. Tidak terkecuali orang yang satu ini. Tidak ada orang yang ingin menjadi pecundang dan gagal serta kalah dalam menjalani hidup. Kebanyakan orang mengartikan kata sukses dengan memiliki rumah mewah, mobil mewah, jabatan yang wah, dan uang yang melimpah. Tentunya untuk meraih semua itu, berarti kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, berdoa, dan memotivasi diri. Memotivasi diri sangatlah berpengaruh. Tujuannya adalah sebagai pendorong perbuatan dan mengarahkan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Meskipun merasa lelah, penat, dan stres, berkat motivasi yang kuat membuat kita tidak pantang menyerah dan semangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Seperti pembahasan video kali ini akan mengulik kisah inspiratif sekaligus memotivasi kita semua. Makanya coba deh subscribe dulu dong, dipencet tuh tombol merahnya. Tidak semua orang sukses itu berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi yang mapan. Beberapa orang bahkan sempat mengalami hal yang buruk sebelum akhirnya bisa meraih kesuksesan. Salah satunya adalah pengusaha dan pemilik 4 hak paten asal Florida, Amerika Serikat. Dia adalah Freddy Figures. Freddy Figures adalah seorang pengusaha teknologi sekaligus penemu dan pendiri perusahaan Figures Telekomunikasi. Namun, di balik kesuksesannya tersebut, terdapat cerita yang sangat mengharukan dalam hidupnya. Jadi, Freddy Figures dilahirkan di Quincy, Florida, Amerika Serikat pada tanggal 26 September tahun 1989. Beberapa jam setelah dilahirkan, ia dibuang ke tempat sampah oleh orang tuanya. Entah apa yang ada di pikiran orang tuanya hingga tega membuang bayi yang tidak berdosa tersebut. Kebetulan pada saat itu ada seorang pasutri alias pasangan suami istri bernama Nathan dan Betty Figures yang telah menemukan bayi tersebut. Kemudian pasangan tersebut melapor ke polisi bahwa ada bayi yang dibuang di tempat sampah. Saat mengetahui sang bayi masih dalam posisi hidup, polisi beserta pasutri tadi yang menemukan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah 2 hari dalam perawatan, bayi tersebut akhirnya pun pulih. Kemudian karena tidak tahu nih harus dibawa kemana ini bayi, apakah mau dibawa ke panti asuhan atau dikemanakan, akhirnya Nathan dan Betty Figures mau mengadopsinya dan memberikan nama yang bagus, yaitu Freddy Figures. Nathan, ayah angkat Freddy, bekerja di bidang pemeliharaan dan tukang, serta ibu angkatnya, yaitu Betty, bekerja di pertanian. Nathan dan Betty bahkan merawatnya seperti anak kandung sendiri dan memberikannya penuh kasih sayang. Saat Freddy mulai masuk sekolah dasar, ia mengalami masa yang sangat sulit. Ia sering dibully oleh teman-temannya dan memanggilnya sebagai anak tempat sampah. Karena tinggal di pedesaan, jadi semua orang tahu bahwa Freddy Figures adalah anak yang dipungut dari tempat sampah. Sepulang sekolah, Freddy pun menanyakan hal tersebut kepada ayah angkatnya, yaitu Nathan. Ia bertanya tentang keadaan kelahirannya, dan jawaban ayahnya pun tidak terlupakan. Ayahnya mengatakan, "Aku akan mengungkapkannya langsung, Fred. Ibu kandungmu, dia membuangmu, dan aku dan Betty, kami tidak ingin mengirimu melalui panti asuhan, dan kami mengadopsimu, dan kamu adalah putraku. Jangan biarkan keadaanmu menentukan siapa dirimu," kata ayah Freddy pada saat itu. Kemudian, untuk mengobati rasa sedih Freddy, sang ayah membelikan sebuah komputer tua yang sudah rusak di pasar loak, bermaksud agar anaknya tersebut bisa bermain dengan komputer itu dan melupakan masalahnya. Namun, hal tak terduga malah terjadi. Freddy lantas bisa membongkar komputer itu dan berhasil memperbaikinya sehingga komputer tersebut bisa hidup kembali. Mengetahui hal tersebut, ayahnya pun heran. Anak yang baru berusia 9 tahun mampu dan bisa memperbaiki serta menghidupkan kembali komputer yang sudah rusak tersebut. Dari situlah Freddy Figures tertarik dan mendalami dunia komputer dan teknologi. Pada usianya yang ke-13 tahun, ia semakin mahir memperbaiki komputer
dan banyak orang di desanya yang meminta bantuan untuk memperbaiki komputer mereka. Di usianya yang memasuki 15 tahun, dia memulai perusahaan pertamanya yang ia beri nama Figures Computer, memperbaiki komputer di ruang tamu dan membantu klien untuk memulihkan data melalui server yang ia buat. Ia adalah orang yang penuh inisiatif dan mampu bekerja dengan cepat. Di usianya yang ke-17 tahun, sudah ada 150 orang yang menjadi kliennya yang butuh website serta stroke untuk menyimpan file. Kemudian pada tahun 2012, saat Freddy Figures sudah berumur 23 tahun, ia mengalami hal yang tidak mengenakan, di mana ayahnya mengalami sakit Alzheimer. Penyakit ini merupakan orang yang daya ingatnya sangat lemah. Terkadang saat bepergian, ia lupa akan jalan pulang. Freddy yang tidak ingin kehilangan ayahnya, akhirnya ia pun berinisiatif membuatkan sebuah sepatu yang dilengkapi dengan pelacak GPS dengan fitur komunikasi dua arah, sehingga Freddy tidak khawatir lagi keberadaan sang ayah jika sedang tidak bersamanya. Kata Freddy, "Saya cukup meneleponnya dari jarak jauh dan berkata, 'Halo ayah, kamu di mana?' Dan ia tidak perlu melakukan apapun. Duduk saja dan berbicara ke arah sepatu sehingga saya bisa melacak lokasinya." Program yang dibuatnya itu sangat sukses. Bahkan, Freddy sampai dihubungi perusahaan yang mau membeli programnya tersebut dengan harga $2,2 juta atau sekitar 30 miliar rupiah. 1 tahun kemudian, ia menggunakan uang itu untuk mendirikan perusahaan sendiri yang ia beri nama sebagai Figures Communication. Di umurnya yang menginjak 24 tahun, Freddy telah membuat 80 perangkat lunak yang dikostumisasi sendiri. Hingga sekarang, Freddy telah memiliki 4 hak paten, mulai dari telepon Figures F1 hingga pita spektrum berlisensi FCC. Selain itu, perusahaan yang didirikannya kini telah memiliki valuasi mencapai 873 miliar. Bahkan, salah satu rapper ternama Amerika Serikat juga berpartner dengannya. Meskipun sudah menjadi orang yang sukses, serta diberkahi otak yang cerdas dan kemauan yang begitu keras, Freddy juga merupakan sosok yang suka membantu. Ia diketahui mendukung komunitasnya di Florida melalui beasiswa, organisasi kepemudaan, dan berbagi bantuan untuk bencana alam melalui Figure Foundation. Nah, itulah kisah Freddy Figures yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua.